Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 perpajakan kelas AK23C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video pembelajaran dengan beranggotakan Ajis Maulana, Ibnu Ali, dan Naufal Mahardika Algani. Yang pertama, norma penghitungan penghasilan neto. Dasar hukum norma penghitungan penghasilan neto. Dasar hukum norma penghitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2028 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan pada pasal 14. Dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto. Selanjutnya ada pengertian norma penghitungan penghasilan neto. Apa sih itu norma penghitungan penghasilan neto? Norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Kemudian ada syarat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar rupiah, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Mengutip juga dari laman pajak.go.id, wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN harus memberitahukan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jika tidak, wajib pajak dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika wajib pajak badan atau orang pribadi yang melakukan pembukuan tidak atau tidak sepenuhnya melakukan hal tersebut serta tidak bersedia memperlihatkan pembukuan maupun bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan NPPN. Terus, bagaimana jika wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha? Yaitu, maka penghitungan penghasilan netonya dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma. Penghasilan neto wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung. Kemudian ada besaran NPPN. Besaran norma penghitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas
Persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Nomor 1, 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua, ibu kota provinsi lainnya. Yang ketiga, daerah lainnya. Terus ada persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Terus yang ketiga ada persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Terus yang terakhir ada persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Kesemuanya daftar persentase dapat Anda lihat dalam lampiran per 17 PJ 2015 tentang norma penghitungan penghasilan bruto. Jadi untuk menemukan persentase norma penghitungan penghasilan neto yang tepat, cek kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang cocok dengan SPT, kelompok usaha, dan tarif sesuai wilayah. Rumus NPPN yaitu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali tarif persentase NPPN. Contoh cara menghitung NPPN. Bapak Setia merupakan seorang agen asuransi yang berdomisili di Surabaya selama masa tahun pajak 2019. Ia memiliki penghasilan bruto sebesar 500 juta rupiah. Berapa besaran penghasilan netonya? Pertama-tama mari mencari tarif persentase penghitungan netonya. Berdasarkan informasi pekerjaan dan domisili dari soal, tarif persentase NPPN Bapak Setia adalah 50%, sesuai lampiran per 17 PJ 2015. Maka cara menghitungnya sebagai berikut. Penghasilan neto sama dengan 500 juta rupiah dikali 50%, yaitu sama dengan 250 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mendapatkan PPh terutang, wajib pajak harus mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terutang sama dengan penghasilan neto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan neto tersebut harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. PPh terutang wajib pajak orang pribadi sama dengan dalam kurung penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, tutup kurung, dikali tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Jika memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang dapat menggunakan penghitungan ini, pastikan untuk melakukan pencatatan atas peredaran bruto Anda, serta menemukan tarif persentase NPPN yang sesuai clue dan domisili. Dengan begitu, Anda dapat melaporkan pajak dengan lebih mudah dan akurat. Berikutnya, norma penghitungan khusus. Dasar hukum norma penghitungan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15, Peraturan Pelaksana dari Direktur Jenderal Pajak, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang norma penghitungan khusus. Lalu, norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Norma penghitungan khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan penghasilan kena pajak. Norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma penghitungan khusus, di antaranya perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Pertama ada perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional. Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional adalah perusahaan asing yang menjalankan jasa pengangkutan barang atau penumpang dari dalam atau luar ke Indonesia. Karena mereka tidak memiliki kantor tetap di Indonesia, maka sulit bagi otoritas pajak untuk memeriksa pembukuan mereka secara normal. Oleh karena itu, untuk mempermudah administrasi perpajakan, pemerintah menetapkan norma penghitungan khusus, pajaknya dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang berasal dari kegiatan di Indonesia. Besaran pajak ditetapkan secara final, yaitu sebesar 2,64% dari penghasilan bruto. Tarif ini langsung dikenakan tanpa memperhitungkan biaya-biaya operasional atau beban lainnya. Misalnya, jika sebuah maskapai asing memperoleh 5 miliar rupiah dari penjualan tiket penerbangan ke luar negeri dari Indonesia, maka PPh yang harus dibayar adalah 2,64% dikali 5 miliar rupiah, yang hasilnya adalah 132 juta rupiah. Ini bersifat final dan tidak diperhitungkan lagi dalam pelaporan pajak tahunan lainnya. Selanjutnya, perusahaan asuransi luar negeri. Perusahaan asuransi luar negeri adalah perusahaan yang menyediakan layanan asuransi kepada pihak di Indonesia tanpa memiliki kantor perwakilan atau cabang tetap di dalam negeri. Dalam praktiknya, banyak perusahaan di Indonesia yang membayar premi asuransi kepada perusahaan luar negeri, khususnya untuk asuransi proyek besar atau risiko khusus. Karena perusahaan asing ini tidak tercatat secara resmi di Indonesia, maka penghitungan pajaknya juga menggunakan metode khusus. Pemerintah memberlakukan tarif pajak final sebesar 10% dari jumlah premi bruto yang dibayarkan ke luar negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pihak yang membayar premi sebagai pemotong pajak. Contohnya, jika PT A membayar premi sebesar 2 miliar ke perusahaan asuransi asing, maka PPh yang dipotong dan disetorkan ke negara adalah 10% dari 2 miliar, yang hasilnya adalah 200 juta. Mekanisme ini memastikan bahwa negara tetap memperoleh penerimaan pajak meskipun perusahaan asuransi tersebut tidak berada di Indonesia. Berikutnya, jasa pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Usaha jasa pengeboran di sektor energi seperti migas dan panas bumi biasanya dilakukan oleh perusahaan kontraktor spesialis. Kegiatan ini bersifat proyek dengan nilai besar dan waktu yang terbatas. Karena kegiatan operasionalnya sangat teknis dan sulit untuk ditentukan pengeluaran aktualnya, maka pemerintah menetapkan norma penghitungan khusus. PPh dikenakan secara final sebesar 3% dari penghasilan bruto nilai kontrak pengeboran. Pajak ini dibayarkan oleh penyedia jasa tanpa perlu menyusun laporan laba rugi secara lengkap. Sebagai contoh, bila sebuah kontraktor memperoleh proyek pengeboran senilai 10 miliar rupiah,
maka pajak yang harus dibayar adalah 3% dari 10 miliar rupiah tersebut, yang hasilnya adalah 300 juta. Mekanisme ini dirancang agar sederhana, adil, dan efisien untuk kedua belah pihak. Selanjutnya, usaha dagang asing. Usaha dagang asing adalah kegiatan menjual barang ke Indonesia oleh perusahaan luar negeri yang tidak memiliki cabang atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Biasanya transaksi dilakukan lewat agen atau distributor lokal. Karena perusahaan ini tidak melaporkan pembukuan di Indonesia, maka otoritas pajak tidak bisa menentukan dengan tepat berapa keuntungan sebenarnya yang mereka peroleh. Sebagai solusi, pemerintah menetapkan bahwa penghasilan neto dianggap sebesar 1% dari penghasilan bruto penjualan ke Indonesia. Setelah itu, penghasilan neto ini dikenai PPh badan sebesar 22%, yang artinya pajak efektif yang dibayarkan adalah 0,22% dari total penjualan. Contohnya, jika sebuah perusahaan asing menjual barang senilai 50 miliar rupiah ke Indonesia, maka penghasilan neto dianggap 500 juta dan PPh terutang adalah 22% dikali 500 juta yang hasilnya 110 juta, dan pajak ini bersifat final. Dan yang terakhir, bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer atau BOT. Skema bangun guna serah atau BOT melibatkan perusahaan yang membangun infrastruktur seperti jalan tol atau pelabuhan, mengoperasikannya selama beberapa tahun, kemudian menyerahkannya ke pemerintah. Karena sifat proyeknya yang jangka panjang dan kompleks, pendapatan tidak bisa diukur hanya berdasarkan laporan tahunan. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan pendekatan norma penghitungan khusus. Dalam BOT, penghasilan neto ditentukan sebagai persentase tertentu dari nilai proyek. Misalnya, jika norma menetapkan 30% dan nilai proyek BOT adalah 200 miliar, maka penghasilan neto dianggap 60 miliar. Pajaknya kemudian dikenai tarif PPh badan 22% sehingga PPh terutang menjadi 22% dikalikan dengan 60 miliar yang hasilnya adalah 13,2 miliar. Dengan cara ini, negara tetap dapat memungut pajak secara proporsional tanpa terhambat oleh kerumitan proyek jangka panjang. Penghasilan kena pajak. Dasar hukum penghasilan kena pajak. Dasar hukum PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang semuanya tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan. PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. PPh Pasal 15 merupakan salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing. Subjek pajak
dalam PPh pasal 15 ini biasanya perusahaan pelayaran dan penerbangan yang ada di dalam negeri serta kantor perwakilan dagang atau KPD di Indonesia yang belum memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, serta perusahaan yang melaksanakan kegiatan maklon internasional. PPh pasal 19. PPh pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarnya. Sebagaimana yang dimaksud dengan penilaian yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi dasar hukum pengenaan pajak ini adalah UU nomor 36 tahun 2008 dan dipertegas kembali dalam UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikeringkan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak atau pribadi dan atau badan. Penghasilan ini bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan, baik yang tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh pegawai seperti gaji dan tunjangan, seperti penghasilan yang tidak tetap dan tidak teratur dan diterima oleh pegawai, bukan pegawai dan peserta kegiatan seperti honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya. Pengertian penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitungkan pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto atau pendapatan kotor, dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut 5 tahun. Wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Wajib pajak dalam negeri mempunyai 3 subjek untuk perhitungan pajaknya, yakni orang pribadi, badan, serta warisan. Adapun yang dapat dikatakan orang pribadi yang termasuk wajib pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal dan menetap di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun. Dalam suatu tahun pajak bertempat tinggal di Indonesia serta memiliki niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan hukum adalah wajib pajak dalam negeri apabila didirikan ataupun berkedudukan di Indonesia. Badan pajak menjadi wajib pajak dalam negeri sejak didirikan ataupun berkedudukan di Indonesia serta menerima penghasilan
baik yang diperoleh atau diterima dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Badan hukum ini dapat dikatakan berkedudukan di Indonesia apabila berdasarkan keadaan sebenarnya memiliki tempat yang berkedudukan di Indonesia yang mana tercantum dalam akta pendirian badan, memiliki tempat kedudukan pusat keuangan dan administrasi di Indonesia, memiliki kantor pusat atau kantor induk di Indonesia, memiliki tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia, yang melakukan pengendalian pengurus badan tersebut berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia. Wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri meliputi wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, serta wajib pajak dalam negeri yang berganti menjadi wajib pajak luar negeri. Pada umumnya yang dimaksud subjek pajak luar negeri yakni orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau jangka waktu 12 bulan atau setahun. Badan yang tidak dikukuhkan atau berkedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia. Apabila menetap di luar negeri harus bisa dibuktikan dengan salah satu dokumen tanpa pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yakni identity card, green card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor, serta surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia akan tetap merupakan subjek pajak dalam negeri jika tidak mempunyai atau tidak bisa menunjukkan salah satu dokumen tanpa pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri sebagaimana disebutkan di atas. Sementara itu, wajib pajak dalam negeri yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya menjadi wajib pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia. Orang pribadi dalam bagian tahun pajak. Orang pribadi dalam bagian tahun pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri hanya untuk sebagian dari tahun pajak, yaitu karena yang bersangkutan baru mulai tinggal di Indonesia atau berhenti menjadi subjek pajak dalam negeri pada waktu tertentu dalam tahun pajak tersebut. Kondisi ini biasanya terjadi yang pertama, orang asing atau WNA yang datang ke Indonesia dan mulai memperoleh penghasilan dalam tahun berjalan, misalnya datang pada bulan April. Yang kedua, warga negara Indonesia atau WNI yang pindah secara permanen ke luar negeri dan tidak lagi memiliki domisili atau penghasilan di Indonesia mulai bulan tertentu, misalnya pindah per bulan Oktober. Bagian tahun buku. Bagian tahun buku adalah periode kurang dari 12 bulan dalam satu tahun pajak yang tetap diperlakukan sebagai satu tahun fiskal untuk keperluan perpajakan. Kondisi ini biasanya terjadi karena awal berdirinya perusahaan, perubahan tahun buku, pembubaran usaha, atau wajib pajak berpindah domisili. Meskipun tidak genap 12 bulan, penghasilan yang diperoleh dalam bagian tahun buku tetap dikenai pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan wajib pajak tetap harus menyampaikan laporan keuangan serta SPT tahunan untuk periode tersebut. Tarif pajak dan PPh terutang. Dasar hukum tarif pajak dan PPh terutang. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang KUP. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 10, undang-undang ini dijabarkan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Kedua, Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 10. Deskripsi pajak terutang dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 mirip dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH. Undang-undang ini merupakan versi lebih baru dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pasal 17 dalam undang-undang ini memuat tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi dan badan. Wajib pajak membutuhkan informasi ini untuk menghitung pajak terutang dari penghasilan kena pajak. Dasar hukum selanjutnya, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2009 tidak secara khusus menyebut pajak penghasilan terutang. Akan tetapi, peraturan ini memuat penjelasan serta petunjuk untuk melakukan pencatatan pajak penghasilan, khususnya bagi wajib pajak orang. Terakhir, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015 juga mengatur tarif pajak penghasilan. Dengan fokus pada pajak penghasilan pribadi, peraturan ini juga membedakan tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan yang belum. Anda dapat menemukannya pada bab 7 pasal 20. Tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase yang dikenakan atas objek pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dalam konteks pajak penghasilan di Indonesia, tarif pajak berbeda tergantung pada jenis wajib pajak. Untuk orang pribadi, tarif bersifat progresif, dimulai dari 5% hingga 35% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak. Sementara itu, tarif PPH untuk badan usaha ditetapkan secara flat sebesar 22%. Untuk pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif final sebesar 0,5% dari omset. Tarif ini menjadi dasar dalam menghitung jumlah pajak yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak kepada negara. Penurunan tarif. Penurunan tarif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan strategis, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, meringankan beban pajak pelaku usaha, serta meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Dalam konteks pajak penghasilan, penurunan tarif ini menjadi sangat penting karena PPH merupakan komponen penerimaan negara yang signifikan, sekaligus berperan langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu contoh nyata dari kebijakan penurunan tarif PPH di Indonesia adalah penyesuaian terhadap PPH badan. Sebelumnya, tarif PPH badan ditetapkan sebesar 25%, namun sejak tahun 2020 hingga sekarang, tarif tersebut diturunkan menjadi 22%. Sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Bahkan sempat direncanakan bahwa tarif ini akan diturunkan lagi menjadi 20%. Namun, rencana tersebut ditunda karena kondisi ekonomi global dan pandemi COVID-19. Perubahan lapisan penghasilan kena pajak. Salah satu perubahan penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku sejak tahun 2022, adalah perubahan lapisan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Yang sebelumnya tarif PPH orang pribadi hanya terdiri dari 4 lapisan penghasilan dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 30%. Namun,
dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menambahkan satu lapisan baru dan menyesuaikan batasan nilai pada setiap lapisan. Berikut adalah 5 lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak tahun 2022. Lapisan pertama, penghasilan tahunan dari 0 hingga 60 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 5%. Lapisan kedua, penghasilan tahunan dari 60 juta hingga 250 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 15%. Lapisan ketiga, penghasilan tahunan dari 250 juta hingga 500 juta rupiah dikenai tarif pajak sebesar 25%. Lapisan keempat, penghasilan tahunan dari 500 juta rupiah hingga 5 miliar dikenai tarif pajak sebesar 30%. Dan yang terakhir, lapisan kelima, penghasilan tahunan di atas 5 miliar rupiah dikenai tarif pajak sebesar 35%. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Pembulatan penghasilan kena pajak. Dalam sistem penghitungan pajak penghasilan di Indonesia, setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan serta penghasilan tidak kena pajak, maka hasilnya disebut penghasilan kena pajak. Sebelum PKP tersebut dikenakan tarif pajak sesuai lapisan progresif, terlebih dahulu dilakukan proses pembulatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya. PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, artinya jika hasil akhir penghitungan PKP adalah 75.499.800 rupiah, maka angka tersebut akan dibulatkan ke bawah menjadi 75.499.000 rupiah sebelum digunakan sebagai dasar penghitungan PPh terutang. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 300 juta rupiah, maka penghitungan PPh-nya dilakukan dengan cara memecahnya per lapisan. Tarif 60 juta pertama dikenai 5%, 190 juta berikutnya dikenai tarif 15%, dan sisanya sebesar 50 juta dikenai tarif 25%. Hasil dari perhitungan tiap lapisan dijumlahkan, lalu diperoleh total PPh terutang. Sekian video pembelajaran dari kami tentang perpajakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.